وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. نويت التعليم والتعلم والنفاء والانتفاء والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى الدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in dan umatnya yang selalu melakukan sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, berkat rahmat hidayah dan petunjuknya di malam hari yang penuh berkah ini kita dikumpulkan di Masjid Nur Ukhuwah untuk memakmurkan masjid dan juga mempelajari kitab Fawaidul Mukhtarah. Semoga apa yang kita lakukan ini selalu mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah, yanbaghi talabud du'a minal walidah. Sepatutnya meminta doa dari ibu. Jadi kalau kita mau minta doa, lebih ditekankan, lebih dianjurkan kepada ibu daripada ayah. Kenapa? Fa inna du'aaha wasala ila as-sama' wa yakhrigul hijab. Karena doa ibu itu tembus ke langit. Artinya apa? Mustajab, lebih cepat dikabulkan oleh Allah ketimbang ayah. Jadi kalau untuk urusan minta doa itu kepada ibu. Kemudian di sini juga dijelaskan al-um ahaggu bitaqdim fil birri 'ala al-ab 'ala kan nafaqah wal hadiyah. Ibu lebih diunggulkan, lebih berhak diutamakan di dalam berbakti daripada ayah dari segi nafkah dan hadiah. Jadi mana yang lebih kita dahulukan untuk memberikan hadiah? Ibu dulu apa ayah dulu? Ibu. Ibu lebih berhak. Nafkah, mana yang lebih kita dahulukan? Ibu dulu apa ayah dulu? Ibu dulu baru ayah. Ini kalau untuk urusan nafkah hadiah, ibu lebih diutamakan ketimbang ayah. Untuk urusan ketaatan, kalau ada perintah dari keduanya, mana yang lebih diutamakan? Ayah katanya di sini. Wal ab ahaggu bil ta'ah. Ayah lebih diutamakan untuk kita mentaatinya ketimbang ibu kalau ada perintah. Seumpama ayah memerintahkan A, ibu memerintahkan B, mana yang lebih utamakan? Ayah di sini.
Fayuqaddam amrul ab ala amril maka lebih diutamakan menjalankan perintah ayah ketimbang perintah ibu. Ayah untuk ketaatan lebih diutamakan daripada ibu. Kalau ada perintah dari ayah dan ibu, yang diunggulkan ayah. Nah, sebagaimana diutamakan juga ayah di dalam masalah zakat fitrah, di dalam mengeluarkan zakat fitrah. Mana yang lebih diutamakan antara ibu dan ayah? Ayah. Baik. Pernah terjadi, ya, pada Imam Malik. Imam Malik itu pernah ditanya, artinya Imam Malik pernah ditanya oleh orang. Jadi ada satu orang tanya kepada Imam Malik. Dia mengatakan, inna abi fi baladi Sudan wa qad kataba ilayya an uqaddima alaih wa ummi tamna'uni an dhalik. Ada seorang tanya kepada Imam Malik, wahai Imam Malik, ayahku ada di negeri Sudan dan dia nulis surat kepadaku. Berarti dia di Madinah, karena Imam Malik itu di Madinah, ya. Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i ada di Madinah. Orang ini yang nanya kepada Imam Malik ada di Madinah. Dia tanya kepada Imam Malik, ayahnya ada di negeri Sudan. Sudan di sini, Sudan yang mana itu? Yang di Afrika itu ya? Bukan Sudan Pasuruan itu ya? Kan ada Sudan juga ya? Nah, ini negeri Sudan. Ayahku di sana di Sudan. Dia nulis surat kepada saya untuk saya datang kepada dia. Sedangkan ibu saya melarangnya. Jadi orang ini tanya kepada Imam Malik, ayahku merintahkan aku untuk ke Sudan, ibuku melarang, mana yang aku taati di antara kedua ini? Apa kata Imam Malik? Ati abaka wala ta'si ummak. Taati ayahmu. Nah ini, taati ayahmu dan jangan kamu maksiat kepada ibumu. Jawaban Imam Malik ini netral, sedang, jadi sama, kedudukannya sama. Taati ayahmu, tapi jangan mendurhakai ibumu. Jadi disimpulkan di sini apa? Kedudukannya sama, ibu dan bapak. Nah, kalau Imam Malik itu kedudukannya sama. Nah, fadalla qaulu Malik hadza anna birrahuma mutasawin indahu. Jadi menurut Imam Malik, bakti kepada keduanya sama, mentaati keduanya sama. Wa qad su'ila al-Laits an hadhil mas'alah. Nah, salah satu ulama juga pernah ditanya seperti Imam Malik tadi, dalam masalah mana lebih dimenangkan ayah dan ibu di dalam ketaatan, dalam perintah, menjalankan perintah. Imam Al-Laits itu pernah ditanya. Kalau beliau fa'amarahu bi ta'atil Beliau mengatakan harus mentaati ibu, harus lebih mendahulukan ibu daripada ayah. Kenapa? Ya, karena Rasulullah SAW ketika ditanya oleh seseorang, ya Rasulullah, siapakah orang yang berhak aku temani dia? Artinya siapakah orang yang berhak waktuku habis untuknya, untuk menemani dia? Siapa ya Rasulullah? Ibumu, kata Rasulullah. Kemudian dia tanya lagi, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Kemudian dia tanya lagi, siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Jadi orang yang lebih berhak kita menemani dia, artinya apa? Menghabiskan waktu kita bersama dia. Jadi bukan kita nongkrong di HP, ngelihat internet, ya, media sosial, enggak. Habiskan waktu kita bersama ibu. Itu Rasulullah ngulang sampai 3 kali. Ketika ditanya sampai 3 kali, diulangi sampai 3 kali. Baru yang keempat, ya,
Yang keempat kalinya baru Rasulullah mengatakan ayahmu. Jadi ayah cuma sekali, sedangkan ibu 4 kali, sehingga bandingannya ibu 3/4. Ini jelas lebih diutamakan ibu daripada ayah di sini. Nah, kemudian para ulama menjelaskan juga ya, mentaati ayah dan ibu di dalam menjalankan perintah keduanya itu termasuk bakti, sedangkan menyelisihi keduanya itu termasuk durhaka. Sekarang kalau ada perintah dari ayah atau dari ibu, yang mana perintah ini di dalam segi hukum adalah urusan yang mubah. Misalnya makan. Kalau ayah kita atau ibu kita memerintahkan kita makan, maka ini jadi wajib bagi kita. Jadi wajib itu. Padahal dari segi hukum kan itu makan itu mubah kan. Boleh makan, boleh enggak, atau tidur misalnya. Yang asalnya mubah jadi wajib. Yang asalnya mubah jadi wajib. Begitu juga yang sunnah. Sholat sunnah misalnya jadi wajib itu kalau perintah dari ayah atau dari ibu. Selagi tidak ada di dalam perintah tadi itu untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada sebagian ulama mengatakan, waqad dhahaba ba'dun nas ila anna amrahuma bil mubah yusayyiruhu fi haqqil walad manduban ilaih. Kalau orang tua memerintahkan kepada anak dan urusan ini urusan yang mubah, itu jadi sunnah, enggak wajib. Misalnya tidur misalnya. Ya, tidur kan mubah. Kalau diperintahkan oleh ayah atau ibu itu sunnah. Enggak jadi wajib untuk mentaatinya. Untuk kita melaksanakannya ya, untuk kita melaksanakannya menjadi sunnah. Kalau untuk perkara yang sunnah, ibadah yang sunnah misalnya sholat sunnah, diperintahkan oleh ayah atau oleh ibu, itu jadi sunnah yang muakkadah, lebih dikukuhkan lagi. Nah, kemudian di sini dijelaskan ada seorang yang datang kepada Rasulullah SAW, seorang sahabat Ansar. Ya Rasulullah, hal baqiya min birri walidayya min ba'di mautihima syai'un abirruhuma bihi. Ya Rasulullah, apakah masih ada kesempatan bagiku untuk berbakti kepada kedua orang tuaku setelah keduanya wafat? Dijawab oleh Rasulullah, iya. Na'am. As-salatu alaihima. Mendoakan keduanya. Kalau orang tua kita sudah wafat, masih ada kesempatan bagi kita untuk bakti setelah itu, yaitu dengan mendoakan keduanya, wal istighfar lahuma, dan memohonkan ampun untuk keduanya, wa infadhu ahdihima, melaksanakan janji-janji keduanya, wasiat-wasiat keduanya, ba'dahuma wa ikramu sadiqihima, memuliakan teman-temannya, wasilatur rahim allati la rahima laka illa min gibalihima, menyambung tali kekerabatan, tali silaturahim yang mana tidak akan tersambung kecuali dengan keduanya. Fahadzal alladzi baqiya alaik, ini kesempatan yang masih ada di dalam dirimu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhdi li sadaiqi Khadijah birran biha. Rasulullah itu menghadiahkan kepada teman-temannya Khadijah. Setelah Khadijah meninggal dunia, Rasulullah sering mengirimkan hadiah. Mungkin motong kambing atau di dagingnya itu dibagikan kepada teman-temannya Khadijah. Kenapa? Birran biha, sebagai balas budi
kepada Khadijah. Nah, wafa'an laha, setianya Rasulullah kepada istrinya. Nah, ini kepada istri. Lebih-lebih kepada orang tua. Nah, lebih-lebih lagi kepada orang tua. Nah, kemudian di sini jelaskan juga ada beberapa cerita mengenai orang-orang yang bakti kepada kedua orang tuanya. Dulu sebenarnya saya sempat sampaikan ini. Cerita Bani Israel itu sudah pernah saya sampaikan. Kemudian sini ada Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Itu beliau enggak pernah makan dengan ibunya. Khawatir. Takut apa? Dia melihat satu lauk yang dia kepingin, akhirnya diambil duluan padahal ibunya kepingin. Ini urusan makan loh ya. Sayyidina Hasan bin Ali itu enggak mau makan bersama ibunya. Enggak mau makan bersama ibunya. Kenapa? Takut dia melihat lauk yang ada di situ, dia kepingin diambil dulu padahal ibunya kepingin. Sampai segitunya ini Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ini kisah-kisah orang yang bakti ini. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi itu beliau mencium tangan dan kedua kaki orang tuanya setiap hari, kemudian minta kepada keduanya untuk didoakan. Habib Ali Habsyi pernah beliau mengatakan, ma'uddu jami'a ma ma'i mal gattu fi hayati walidati. Saya belum pernah menganggap semua harta saya itu adalah milikku di masa ibuku masih hidup. Jadi semua yang dimiliki oleh beliau adalah milik ibunya. Balil malu kulluhu haqquha. Semua harta yang dimiliki oleh Habib Ali itu adalah milik ibunya. Sampai dia mengatakan, seandainya ibuku pergi ke pasar dan dia mengaku aku adalah hambanya dia, kemudian dia jual aku nggak akan menolak. Al-Habib Hamid bin Umar itu beliau tidak pernah mengusir lalat yang nempel di wajahnya, di wajah dia, di hadapan ayahnya. Jadi kalau ada lalat nempel di wajah dia, di depan ada ayahnya dia, itu nggak diusir lalat tadi itu. Takut apa? Nyinggung perasaan ayahnya sendiri. Kemudian di sini dikatakan uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Ihdar kullal hadar min uquqil walidain. Hati-hati, waspada daripada durhaka kepada orang tua. Wat tahawun bihaqqihima, dan meremehkan hak keduanya. Wa alam annaka lan tajziyahuma walau badalta ghayata juhdika fi khidmatihima. Ketahuilah engkau tidak akan bisa membalas keduanya walaupun engkau berusaha semaksimal mungkin untuk khidmah kepada keduanya, enggak akan impas, enggak akan bisa terbalaskan. Walan taquma bi syukrihima, kamu tidak akan bisa mensyukuri keduanya. Wa in anfaqta jami'a malik fi mardatihima, walaupun kamu infakkan semua hartamu untuk mendapat keridhaan dari keduanya, enggak akan bisa impas, enggak akan bisa terbalaskan. Man nada abahu au ummahu bi ismihima faqad haqqahuma, barang siapa yang memanggil ayahnya atau ibunya dengan namanya, maka benar-benar dia telah durhaka kepada keduanya. Jadi kalau anak manggil ayahnya atau ibunya dengan namanya, durhaka udah itu. Yang termasuk bentuk durhaka anak kepada orang tua ini. Baik. Illa an yaqula ya abi au ya umma, melainkan kalau keduanya mengatakan wahai ayahku, wahai ibu. Jadi jangan panggil nama kepada ayah, yang termasuk durhaka.
Wa in masya baina yaday walidayhi faqad agahuma. Kalau dia berjalan di depan kedua orang tuanya, benar-benar dia telah durhaka kepada keduanya. Jadi nggak boleh ya, anak itu nggak boleh berjalan di depan kedua orang tuanya, nggak boleh. Durhaka itu. Illa in kana yumitul adza baina yadayhima. Kecuali kalau dia berjalan di depan orang tuanya untuk menyingkirkan hal-hal yang mengganggu orang tuanya. Untuk melindungi orang tuanya, itu enggak durhaka. Tapi kalau enggak ada hajat, enggak ada keperluan seperti tadi itu, jalan depan orang tuanya, ini durhaka. Ada bir, ada ihsan ya. Kalau bir itu orang tua memerintahkan, kita laksanakan, itu bir namanya, bakti, hitung bakti. Melaksanakan perintah orang tua itu bakti. Ada lagi ihsan. Jadi beda ya, antara bir dan ihsan itu beda. Walaupun kalau kita baca ayatnya kan, qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wala tanharhuma dan seterusnya. Tapi antara bir dan ihsan itu beda. Kalau bir itu bakti, jadi orang tua memerintahkan kita laksanakan. Kalau ihsan itu orang tua belum memerintahkan, anak inisiatif sendiri. Itu ihsan namanya. Misalnya baju orang tuanya kotor. Ya, baju orang tuanya kotor, tapi sudah di keranjang tempat baju kotor ya. Oleh anaknya dia inisiatif sendiri dicucikan. Ya, kemudian dikasih yang wangi-wangi. Kemudian disetrika, walaupun di situ ada pembantu, tapi oleh anaknya dilakukan sendiri inisiatif. Bajunya sudah rapi, disetrika oleh anaknya, dicuci, dikasih yang wangi-wangi, kemudian ya dimasukkan dalam lemari, orang tuanya melihat sudah tersedia. Lah ini namanya ihsan. Kali ini namanya ihsan. Jadi belum diperintah oleh orang tua, dia sudah melaksanakan, sudah terlebih dahulu. Itu namanya ihsan. Itulah yang lebih afdol daripada bir. Orang tua belum minta, anak sudah melaksanakan duluan keinginan orang tuanya. Ini ihsan namanya. Ini yang jarang orang. Al-muhim ya, itu yang berkaitan dengan bakti dan durhaka kepada kedua orang tua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan kita tergolong orang yang bakti kepada kedua orang tua kita yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan kuburannya dijadikan taman surga, diampuni kesalahannya. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ja'alana Allah wa iyyakum mimman yastawjibu syafa'atahu wa yarju rahmatahu wa ra'fatahu. Allahumma bihurmati hadzal nabiyil karim وآله وأصحابه السالكين على منهجه القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأحينا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا على حبه وجماعته. اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قد رسنا. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلته بماء التوبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه. اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها فلا تحرمهم من ثواب هذه الساعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور
ووفقنا لعمل صالح يبقى سناه على ممر الدهور. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وأهنا بطاعتك مشغولين. وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين. أختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا واحشرنا تحت لوائه غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.